Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anakku? Mudah-mudahan anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah hari ini anakku melaksanakan sholat subuh, mandi dan sarapan? Mudah-mudahan anakku senantiasa melaksanakan rutinitas dengan baik. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh. Sudah paham? Bagus. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menerima pelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, materi pembelajaran hari ini membahas tentang Rasulullah idolaku. Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Jumlah nabi yang wajib diketahui ada 25. Kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi dari Bani Israel. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Daud alaihi salam adalah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihi salam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihi salam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihi salam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihi salam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki takhta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Nabi Daud alaihissalam seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. 2. Kisah teladan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Mukjizat yang paling terkenal adalah
diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia melainkan juga kepada hewan, angin dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng, ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah Subhanahu wa taala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah. Kisah Nabi Sulaiman terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. 3. Kisah teladan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas agar selamat dari kejaran orang-orang kafir. Maka Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun, akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Mereka kembali durhaka kepada Allah. Akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya selamat sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. 4. Kisah teladan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'laba. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Ilyas menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali taat kepadanya. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya atau Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah yang dibawa Nabi Ilyas alaihissalam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pada saat-saat seperti itulah lahirlah Nabi Yunus alaihissalam. Yang kelima, kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir dari 20 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah
pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya. Ibu Nabi Muhammad bernama Siti Aminah. Siti Aminah wafat ketika usia Nabi Muhammad 6 tahun. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Pada usia muda Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Sam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudara kaya yang bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad, Khadijah jatuh cinta padanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hira, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Dia lakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu di saat aku sedang tidur. Datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepas diriku lalu berkata lagi, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itu bunyi surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama turun wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain terkenal jujur dan bermaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini disyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi, maka sering disebut dengan Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Nah, itulah materi hari ini tentang kisah para Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu berpesan kepada anak semuanya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Laksanakan sholat 5 waktu tepat waktu, karena sholat adalah kewajiban bagi umat Islam. Karena sholat yang paling awal dihisab di hari kiamat kelak. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.